Halo, jumpa lagi di Jurus Excel. Jadi video kali ini karena banyak yang masih belum paham dengan catatan keuangan yang versi 3. Jadi untuk video ini saya akan jelaskan secara detail tentang catatan keuangan yang versi 3. Oke, langsung ke Google Sheet-nya aja. Nah, buat teman-teman yang sudah membeli template ini, terima kasih. Jadi setelah teman-teman membeli template ini, nanti teman-teman akan mendapatkan link ini melalui email atau linknya akan muncul setelah pembayaran teman-teman. Nah, setelah teman-teman buka, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal klik file. Nah, seperti ini, kemudian make a copy. Nah, ini atau buat salinan. Jadi kalau teman-teman ingin akses edit, caranya seperti itu. Jadi make a copy atau buat salinan. Jadi klik file di sini, kemudian teman-teman pilih make a copy. Nah, setelah file ini tercopy, nanti kan namanya akan jadi copy of catatan keuangan gitu kan ya, atau salinan gitu. Nah, setelah itu teman-teman langsung ke sheet database teman-teman. Nah, setelah di sheet database, di sini teman-teman sesuaikan dulu banknya. Jadi ini disesuaikan dengan bank yang teman-teman punya. Misal teman-teman mempunyai GoPay, Saldo, atau ShopeePay, atau yang lainnya, atau Bank Jago, atau yang lainnya. Pokoknya teman-teman nanti tulis saja di sini. Nah, kalau ini kurang, teman-teman tulis di bawahnya. Nanti dia akan otomatis, teman-teman. Jadi dia akan otomatis muncul nanti di semua yang ada kolom banknya gitu, teman-teman. Begitu juga untuk kategori ya, teman-teman. Jadi kategori ini bisa teman-teman tambah sampai banyak. Nanti bisa teman-teman sesuaikan. Mungkin ada 100 kategori ya. Terserah teman-teman. Cuma ini kalau nanti kategorinya terlalu banyak, ya nanti di dashboardnya itu akan jadi ruwet gitu teman-teman. Nah, kalau jenis uang masuk, ini UM ini uang masuk ya teman-teman. Kalau ini sebaiknya sih nggak usah diganti-ganti teman-teman. Jadi hanya aja gaji, hutang, dan saldo awal dan lain-lain gitu teman-teman. Kemudian untuk tahun ini teman-teman bisa tambahkan. Misal ini saya tambahkan. Nah, seperti ini jadi 2235. Kalau mau ditarik ya udah tarik aja gitu teman-teman. Cuma nanti kalau tahunnya semakin banyak, otomatis file ini akan semakin berat gitu teman-teman. Nah, untuk bulan ini tidak usah diganti-ganti. Nah, untuk yang tabel di sebelah sini, di sebelah kanan, ini adalah tabel untuk mode 2. Jadi mode 2 ini apa sih? Jadi kan ada mode 1 dan mode 2. Mode 1 itu kalau teman-teman gajiannya dari tanggal 1 sampai 30. Nah, kemudian untuk mode 2, nah ini tanggal yang gajian custom. Misal kalau saya gajian di tanggal 25, maka saya akan tulis tanggalnya di sini 25. Nah, yang teman-teman ganti hanya yang paling atas. Hanya yang ini. Kalau yang bawahnya ini sudah menggunakan rumus, jadi tidak perlu teman-teman otak-atik. Jadi misal teman-teman gajian di tanggal 27, di tanggal 25, nah nanti teman-teman ganti hanya di tanggal 25-nya aja. Yang kolom yang paling atas ya, sel yang ini itu teman-teman. Kalau untuk yang ini dia akan otomatis gitu teman-teman. Kemudian setelah teman-teman sesuaikan bank, kategori, dan tanggal ini, tanggal gajian, teman-teman nanti langsung menuju ke sheet gajian. Nah, apa yang bisa teman-teman input di sheet gajian ini? Pertama itu adalah saldo awal. Jadi ketika teman-teman pertama kali membeli template ini, teman-teman semua input uang yang teman-teman miliki di bank maupun di cash. Jadi input, misal ini saya mempunyai saldo awal di BRI itu senilai 5 juta. Nah, nanti saya tulis seperti itu. Ini yang ini teman-teman abaikan saja. Misal saya pindah ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman pindah sih nggak masalah gitu. Nah, seperti ini. Jadi yang teman-teman input hanya dari sini sampai sini teman-teman. Jadi A sampai E, dari kolom A sampai E. Jadi tadi saya mempunyai saldo awal di Bank BRI
pada tanggal hari ini, misal hari ini tanggal 27 Februari, ya teman-teman langsung tulis saja. Tanggalnya hari ini tanggal 27 Februari, nilainya berapa? Nilai saldo yang ada di bank BRI itu teman-teman. Misal saya ini 5 juta gitu. Tulis. Kemudian selanjutnya saya mendapatkan gaji, kebetulan hari ini saya juga gajian gitu ya. Nah, saya tulis sebagai gaji saya sebagai freelance, gajinya itu ditransfer ke Bank BRI, tanggalnya hari ini misal tanggal 27 Februari. Nah, ini senilai 1 juta gitu, saya tulis 1 juta. Kemudian saya punya bank lagi, misal banknya adalah BCA. Nah, ini saya tulis juga saldo awal di Bank BCA gitu teman-teman. Ini hanya keterangan teman-teman. Jadi teman-teman boleh tulis atau enggak gitu teman-teman. Kemudian ada hutang. Nah, ini adalah ini termasuk tricky ya untuk menulis hutang, karena hutang ini nanti akan berhubungan pertama di sheet gajian, kemudian ada di hutang piutang, dan kemudian ada di pengeluaran. Ini nama sheet ini teman-teman bisa sesuaikan, tidak harus gajian. Nah, ini bisa teman-teman ganti mungkin menjadi income atau menjadi pendapatan, itu terserah teman-teman. Jadi untuk mempermudah teman-teman sebaiknya rubah saja nama sheetnya. Untuk merubahnya tinggal klik 2 kali seperti ini, tinggal ketik gitu teman-teman. Kemudian untuk hutang ya, ini saya jelaskan tentang hutang. Misal teman-teman hutang kepada bank. Jadi kalau teman-teman hutang yang bentuknya itu uang, itu teman-teman langsung tulis ya di sini ya. Tapi kalau teman-teman misal hutangnya itu saya beli kendaraan ya, motor, berarti nanti itu hanya masuk ke pengeluaran teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman ingin memonitoring, nanti langsung masuk ke hutang piutang. Jadi ini hutang ada 2 macam ya teman-teman. Misal satu itu hutang yang uang, kemudian satu yang barang. Nah, kalau yang uang teman-teman harus input di 3 tempat. Pertama itu input di sheet gajian. Nah, di sini ini saya tulis hutang, dipilih ini, drop down-nya ada gaji, ada hutang, ada saldo awal, saya pilih hutang. Kemudian ini karena saya hutangnya ke BRI, saya hutang ke BRI itu 10 juta. Nah, ini saya tulis cicilan BRI. Nah, nanti kalau teman-teman ada cicilan BRI yang kedua, mungkin hutang lagi ke BRI atau ke Shopee gitu, atau ya ke hutang yang lain yang bentuknya uang. Nah, teman-teman tulis berarti cicilan BRI 1, BRI 2 gitu, harus berbeda ya untuk keterangan ini teman-teman. Nah, kemudian pilih banknya. Jadi saya hutang ke Bank BRI tanggal 1 itu nilainya 10 juta. Nah, kemudian untuk yang lain-lain, misal ini lain-lain ya, bisa teman-teman tulis hutang juga. Ini karena teman balikin hutang. Kan kalau teman balikin hutang berarti bukan hutang kan, itu adalah piutang, kan kita sudah memberi hutang ke orang lain, berarti kan namanya piutang. Nah, itu saya tulis lain-lain teman-teman. Ini teman saya ngutang ke saya dulu, nah ini dikembalikan. Nah, ini dia kebetulan mengembalikannya itu bukan transfer tapi cash, berarti saya tulis cash banknya, saya pilih cash, kemudian tanggalnya. Nah, ini nilai hutang yang dikembalikan oleh teman kita gitu teman-teman. Nah, kemudian ini ada gaji lagi, ini untuk bulan Februarinya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk menginput di sheet gajian. Jadi sheet gajian itu ada saldo awal, ada gaji, ada hutang, dan lain-lain. Nah, yang lain-lain ini bisa misal teman ada nanti yang teman-teman diberikan uang oleh bapak atau ibu. Nah, ya udah tulis saja. Kalau diberinya cash ya udah sini berarti pilih cash. Tapi kalau bapak mentransfer uang ke bank yang teman-teman punya, ya udah berarti tinggal pilih banknya apa yang ditransfer oleh bapak gitu. Oke, mungkin jelas ya untuk sheet pendapatan ini. Jadi di sheet pendapatan, nah kemudian di sini ada mode teman-teman. Nah, di mode ini yang tadi sudah saya jelaskan, mode 1 itu gajian tanggal 1 sampai 30 atau setiap bulannya gitu, mulai dari tanggal 1. Kemudian yang mode 2 itu ini adalah yang custom tadi teman-teman. Oke, kemudian kita ke bank. Nah, semua yang ada di sheet bank ini adalah otomatis teman-teman. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan, misal banknya yang teman-teman punya BRI, BNI, BCA, nah nanti ini disesuaikan.
Untuk menambahkan, teman-teman tinggal Ctrl D ya teman-teman. Bisa Ctrl D. Jadi ini di Ctrl D atau bisa copy paste gitu teman-teman. Tapi sebaiknya sih pakai Ctrl D kalau teman-teman menggunakan komputer. Tapi kalau nggak menggunakan komputer ini nggak bisa nih Ctrl D gitu. Nah, nanti ini bisa saya tambahkan sih sebenarnya kalau teman-teman ada yang mau nanti dibantu untuk mengedit, teman-teman share saja nanti file ini, terus capture ya teman-teman, capture kirim ke Telegram, nanti kesulitannya di mana atau ada yang mau ditambahkan ya teman-teman nggak apa-apa share aja nanti file ini nih. Cara sharenya tinggal klik share di sini, kemudian pilih masukkan emailnya gitu teman-teman. Nah ini tandanya ada yang minta akses edit, jadi saya nggak akan memberikan akses edit untuk file ini. Jadi silakan teman-teman kalau yang sudah membelinya, teman-teman klik file, kemudian pilih make a copy gitu teman-teman. Oke, kemudian ini sudah jelas ya untuk seed bank. Jadi kalau seed bank ini semuanya otomatis teman-teman. Jadi teman-teman hanya memilih di sini untuk bank-banknya yang teman-teman miliki. Oke, kita lanjut ke seed cash. Nah, apa sih seed cash ini? Jadi seed cash ini adalah seed untuk memonitoring uang cash kita atau uang tunai kita. Uang tunai dari mana? Dari tarik tunai, dari teman balikin, dari nemu di jalanan, dari dikasih orang. Nah, semuanya teman-teman bisa tulis di sini gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya uang cash, ini kalau pas beli pertama kali template ini, teman-teman langsung tulis saja. Pilih banknya cash, tanggalnya hari ini kalau belinya hari ini. Kemudian ini akan otomatis, ya yang otomatis saya pindahkan saja ya, mungkin biar nggak bingung. Nah, jadi yang diinput hanya ini aja, 3 kolom aja, yang mode ini otomatis teman-teman. Nah, teman-teman pilih cash, pilih tanggalnya, masukkan tanggalnya hari ini. Jadi untuk memasukkan tanggal, teman-teman itu tinggal ketik 1/2 aja teman-teman, nanti dia akan otomatis. Teman-teman nggak usah input 1 Februari 2025 gitu, nggak usah. Kalau teman-teman menulis seperti itu, bisa jadi itu teks gitu teman-teman, formatnya bukan tanggal. Padahal seharusnya di kolom ini itu adalah tanggal gitu teman-teman. Nah, ini kenapa di sini namanya bank bukan cash? Karena saya tarik tunai dari bank yang saya miliki. Misal saya tarik tunai di sini dari Bank BCA senilai 1 juta, maka saya tulis tanggal tarik tunainya sama ini tarik tunainya berapa jumlahnya. Nah ini harus diinput. Kenapa harus diinput? Karena saya kan nggak tahu yang teman-teman tarik. Teman-teman bisa tarik 2 juta, bisa tarik 500.000, bisa tarik 1 juta. Nah itu tergantung dari teman-teman menarik tunai dari uang yang ada di bank teman-teman gitu. Nah kemudian untuk di tabel sebelah kanan, nah ini tabel ini otomatis teman-teman. Tabel ini akan menampilkan yang ada di sini. Jadi kalau di sini Desember, dia akan menampilkan sesuai bulan dan tahun yang ada di tabel sebelah kirinya teman-teman. Ini tidak perlu teman-teman otak-atik, jadi yang teman-teman tambahkan hanya di sini. Nanti kalau teman-teman ingin menambahkan di sini, misal saya tarik tunai lagi, mungkin di bank apa, tinggal Ctrl D aja, teman-teman pilih banknya, misal BRI hari ini tanggal 27 bulan 2 seperti ini. Nah dia akan otomatis teman-teman. Kalau teman-teman menulis tanggal 27/2, dia akan otomatis. Nah mungkin di sini ini ada saya settingan ya. Nah ini settingannya teman-teman harus ganti di sini lokalnya Indonesia, kemudian time zone-nya ini boleh ganti aja ke Jakarta. Nah ini saya nggak tahu kenapa kadang ini pindah ke Bangkok gitu. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketik 27/2 dia akan otomatis. Nah kemudian misal saya tarik tunai hari ini 2 juta. Nah enter. Nah otomatis dia akan di sini akan otomatis bulan Februari ini saya sudah tarik tunai senilai 2 juta itu teman-teman. Nah penggunaan ini dari mana? Penggunaan ini dari yang teman-teman input di sheet pengeluaran. Nah dari sheet sini nanti teman-teman dia akan otomatis di sini. Lalu
kita tahu tahunya saldo cash kita berapa dong? Uang yang ada di dompet kita sekarang saldonya berapa? Nah, untuk melihat saldo cashnya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini bisa di sini, atau kalau di sini kan nggak ketahuan. Oh, ini berapa nih? 4.955. Nah, kita cek di sini, teman-teman. Untuk saldo cashnya. Nih, saldo cashnya yang ini, teman-teman. Nah, kenapa di sini hanya 4 juta? Karena tadi yang kita lihat di sini. Nah, Januari ini ada Februari. Jadi, Februari itu saldo cashnya ada 4 juta. Nah, Januari ada 955. Nah, ini saldo cashnya itu per bulan. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan saldo cashnya jadi total, jadi semuanya, nanti teman-teman harus hapus di sini, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Misal, nih. Ini nanti sum aja berarti. Kalau ingin seperti itu ya, ingin ditampilkan semua. Tapi biasanya kalau saya itu, saldo cashnya itu akan habis gitu, teman-teman. Akan habis di bulan gitu. Tapi kalau teman-teman misal ya untuk biar aman, ya ini langsung ganti aja. Saya ganti aja ya. Nanti teman-teman bisa ganti sendiri. Misal seperti ini nih, teman-teman. Sum. Nah, gini. Enter. Namanya tabel cash. Sum. Nah, gini. Ini bukan yang cash. Sorry. Ntar dulu, teman-teman. Jadi, saya harus lihat. Nah, ini TBP cash. Sama dengan sum TBP. Nah, ini kita pilih yang saldo cash. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi nilainya jadi seperti ini, teman-teman. Ini saldo cash berarti total. Jadi tidak memperdulikan dia bulan Januari, Februari atau Maret itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, di tabel cash udah ini ya, udah paham semua ya, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel alokasi. Nah, di tabel alokasi ini termasuk memang agak ribet ya, teman-teman. Jadi kalau iya ribet sih iya ya, karena alokasi ini ada beberapa, makanya saya kemarin buat template itu yang versi simple, karena banyak yang saya tidak mau untuk mengalokasikan uang saya. Jadi saya hanya ingin mencatat pengeluaran saya. Akhirnya ya banyak yang saya hapus, terutama untuk ini, untuk sheet alokasi ini. Jadi apa sih yang harus kita alokasikan di sini gitu. Nah, alokasi ini sebenarnya membantu kita untuk mengerem pengeluaran kita gitu, teman-teman. Kalau teman-teman nggak alokasikan ya nggak tahu penggunaan untuk makan berapa, untuk belanja berapa, untuk cicilan berapa gitu. Kita nggak tahu gitu kalau nggak kita alokasikan. Nah, di sini untuk mengalokasikan teman-teman harus per bulan gitu, teman-teman. Pertama di sini misal, nah ini semua kategori harus teman-teman alokasikan. Nah, yang warna seperti ini artinya duplikat, teman-teman. Karena di sini sudah dialokasikan 2 kali. Misal cicilan BRI Februari, di sini ada lagi cicilan Februari. Nah, nilainya sama 500.000. Nah, dia akan muncul warna seperti ini, jadi duplikat. Nah, kemudian ada yang seperti ini nih, ada tandanya nih invalid ya. Ini berarti ada yang belum sesuai dengan kategori yang ada di database. Nah, itu linknya dari sini, teman-teman, untuk kategorinya. Nah, ini harusnya tabungan BNI gini, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Sudah paham ya, teman-teman? Nah, ini untuk yang otomatis. Saya akan pindahkan aja. Oh, ini pilihan ya. Sorry, ini nggak otomatis. Jadi, teman-teman harus pilih kategorinya apa, bulan apa, tahun berapa, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman nggak mau ribet, di copy paste aja, teman-teman. Nah, misal ini ya, ini kan udah saya alokasikan. Yang belum alokasikan tabungan ini. Nah, ini persenannya saya alokasikan untuk alokasi untuk tabungan BN ini 10%. Nah, ini kan saya Februari.
Nah, ini kita harus lihat teman-teman. Saya mengalokasikan untuk bulan Februari kan baru sekian ya. Baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Dari 5 ini, baru totalnya itu baru 61% teman-teman. Nah, ini apa sih yang dialokasikan di sini? Ini yang dialokasikan itu adalah gaji kita teman-teman. Jadi gaji untuk Februari kalau kita lihat di sini, ini senilai 5 juta teman-teman. Jadi 5 juta itu harus kita alokasikan gitu. Nah, ini baru 61% yang dialokasikan. Nah, kita cek yang belum dialokasikan lagi apa di sini. Hiburan udah, makanan ini kan udah ya. Ini nggak apa-apa sih kalau teman-teman ngasal gini. Nanti dia akan otomatis tuh. Dia jadi, oh ini berarti udah dialokasikan. Yang belum zakat. Nah, ini pilih 2025. Ini misal segini, atau ini kan sudah saya alokasikan semua ya. Nah, kita cek ya. Nih, ini yang belum dialokasikan nih teman-teman. Nah, ini ada bug teman-teman. Jadi saya nggak tahu kenapa di Google Sheet ini sering muncul bug seperti ini. Jadi untuk yang baris keempat, dia sering nggak muncul seperti ini. Sebenarnya caranya gampang, tinggal teman-teman blok aja dari sini sampai paling bawah sini, kemudian teman-teman Ctrl D. Nah, dia akan otomatis teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan komputer ya, jadi harus di Ctrl D, jadi rumusnya harus dimasukkan. Padahal seharusnya kalau rumus filter ini nggak dimasukkan semua, harusnya yang atas saja gitu teman-teman. Ini kan nggak ada rumusnya nih, ini otomatis teman-teman dari sebelah sini. Ini juga penggunaannya. Ini penggunaannya nanti otomatis akan muncul di sini teman-teman. Jadi untuk alokasi ini yang teman-teman input dari A, B, C, D. Kalau teman-teman input pengen alokasinya itu menggunakan persen gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin alokasinya langsung nilai nominal, ya ini hapus aja persennya, nggak masalah teman-teman. Misal saya mau untuk makan di sini ya. 1 juta gini, ini nggak apa-apa teman-teman, ini hapus aja nggak apa-apa, ini hapus gini ya. Ini kenapa saya menggunakan persen, karena ini untuk mengalokasikan sesuai dengan dari gaji gitu teman-teman, agar lebih mudah gitu. Kalau teman-teman pengen menggunakan angka ya udah, misal angka semuanya saya alokasikan sejuta-juta gitu ya, ini kan 6 juta gitu. Nah, dia persenannya di sini nggak akan muncul, teman-teman. Nah, gaji kita padahal tadi hanya berapa? 5 juta, tapi kita alokasikan jadi 6 juta, yang 1 juta dari mana gitu, teman-teman. Ini persenannya jadi nggak kelihatan, jadi melebihi dari uang yang kita miliki alokasinya kalau tidak menggunakan persen gitu. Jadi teman-teman harus menghitung manual gitu. Nah, kalau teman-teman ingin kembalikan ya udah tinggal dari sini klik ini di blok, Ctrl D, dia rumusnya akan otomatis gitu teman-teman. Misal ini saya alokasikan semuanya 20% ya. Gini. Nah, kan dia jadi lebih kan? Jadi 120% gitu teman-teman. Berarti yang saya kurangin ini sama hiburan. Nah, ini teman-teman. Jadi alokasinya seperti itu. Kalau teman-teman ingin alokasinya menggunakan persen, ya udah nanti alokasikan aja menggunakan persen. Tapi kalau teman-teman nggak mau persen, langsung angka, ya udah tulis aja, ini timpa aja rumus ini ya teman-teman, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu ya. Oh, kalau untuk mau nambah, teman-teman tinggal Ctrl D aja, ini nggak apa-apa. Jadi muncul nanti dia akan otomatis Ctrl D seperti ini tuh. Dia akan otomatis teman-teman. Jadi kalau Ctrl D gitu, jadi ini kan Januari, Februari. Nah, kalau teman-teman nggak mau memunculkan yang sudah teman-teman alokasikan bulan lalu, teman-teman tinggal di filter saja. Jadi klik yang ini, tanda panah yang ini, klik, muncul seperti ini, pilih filter. Nah, ini tinggal di uncheck saja teman-teman seperti ini. Nah, dia akan hilang gitu teman-teman.
Itu oke ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, sudah jelas ya untuk alokasi ini. Kita lanjut ke pengeluaran teman-teman. Nah ini di pengeluaran ini teman-teman harus input per hari. Kenapa ya? Pengeluaran itu kalau teman-teman inputnya nanti malam biasanya lupa. Kalau teman-teman ingat ya nggak apa-apa, bisa diinput tiap malam gitu. Nah kalau saya sih biasanya saya input itu per hari gitu teman-teman, karena saya pelupa gitu. Ini saya pindah aja ya, jadi bulan tahunnya saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini, jadi nah ini apa sih gunanya centang-centang ini? Jadi centang-centang ini untuk monitoring. Misal teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman yang input ini suami dan istri, nanti suaminya yang input, istrinya yang ngecek. Misal ini 1 Januari 2025, saya harus bayar cicilan motor, saya input dulu, tapi saya belum bayar, baru saya input aja. Nah misal kalau saya sudah bayar, nah nanti udah bayar cicilan motor belum? Udah, ya udah dicentang gitu aja sih teman-teman. Jadi ini hanya sebagai monitoring. Sebentar saya tambahkan untuk ini sampai J. Nah seperti ini teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau tambah ini misal jadi 1000 gitu ya. Ya udah tinggal teman-teman bisa nambah di sini adjust range. Nah ini tambah, ini kan baru 15 nih, row 15. Ya udah tinggal tambahkan aja di sini misal 100 200 gitu. Kenapa saya hanya menampilkan 15? Ya ini agar tidak terlalu berat sih filenya gitu teman-teman. Nah apa yang harus teman-teman input di sini? Pertama itu tanggal, sama seperti tadi, input tanggalnya itu ya mudah aja ya, 1/2 gitu, berarti 1 Februari gitu. Nanti ini akan otomatis. Kemudian nah ini untuk transaksinya teman-teman mungkin nanti ada yang pengen menambahkan lagi, misal transaksinya itu ada Kris ya, QRIS gitu atau Kris ya, transfer cash sama Kris ya, tinggal teman-teman tambahkan aja di database ini. Oh ini nggak bisa ya, saya belum tambahkan. Ini berarti teman-teman nambahnya ini aja nih, pilih yang ini nih, edit button. Nanti tambahkan di sini nih, add another item, gitu teman-teman. Kemudian untuk uraian, nah ini ya ini uraian dari transfer ini 1 Januari bayar cicilan motor ke 1 gitu. Kategorinya apa? Cicilan BRI ini gitu teman-teman. Kemudian ini harusnya kan nggak motor ya, karena tadi saya hutangnya itu di depan itu, ini bukan motor, cicilan, bayar cicilan ke 1 gitu ya, cicilan BRI ini ke bank BRI nilainya 1.730.000 gitu teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya sama ya, ini teman-teman input. Nah kalau teman-teman pilih cash, nah di sini saya contohkan ya, ini kan ada Januari masih saya tarik tunainya ini 1 juta tapi penggunaannya baru 45.000 gitu. Saldo cashnya ada 955. Nah ini nanti menghitungnya itu dari sini teman-teman. Jadi pilih cashnya itu dihitung ke sana tadi. Itu nggak ada masalah ya untuk pengeluaran harian ini, kayaknya sih gampang sih. Jarang yang bertanya tentang pengeluaran ini. Oke, selanjutnya ke hutang piutang. Nah ini adalah sheet paling sering ditanyakan oleh teman-teman. Saya sudah input hutang kenapa nggak muncul gitu. Saya sudah muncul input hutang kenapa nggak muncul gitu. Jadi, nah ini teman-teman, yang harus teman-teman input di sini adalah keterangan yang ada di sini teman-teman. Nah ini cicilan BRI gitu teman-teman. Coba kita input di sini misal hutang ya. Nah tanggalnya 2 Februari ya. Ini saya pindahkan aja yang otomatis. Nah banknya di sini teman-teman bisa pilih bank BRI.
Oh, ini otomatis ya teman-teman. Misal saya hutang ke, jangan BRI ya, saya tambahkan aja ya. Saya hutang lagi, ini saya hutang cicilan Shopee. Apa nih? Shopee Pay gini. Nah, banknya itu pakai BNI. Misal hari ini. Nah, seperti ini nilainya 1 juta. Nah, hari ini saya hutang ke Shopee. Bank BRI. Nah, si Shopee transfer ke Bank BRI. Shopee ini nama teman saya yang buat tempat belanja gitu. Nah, teman-teman di sini tulis ini ya, yang ditulis ininya bukan yang ininya ya teman-teman. Mana hutang, nah Shopee gitu, BNI. Nah, ini akan muncul dia otomatis nilainya. Banknya akan muncul otomatis. Hari ini tanggal 27. Nah, seperti ini teman. Jadi dia akan otomatis teman-teman masukkan ini dan ini ya. Masukkan cicilan Shopee sama tanggalnya. Jadi tanggalnya harus sama teman-teman. Ini tanggal 27, ini cicilan Shopee. Cicilan Shopee tanggal 27 gitu. Jadi harus sama agar di sini muncul gitu teman-teman nilainya. Nah, sudah bayarnya ini teman-teman masukkan di sini. Nah, ini kan ada cicilan Shopee ya. Nah, teman-teman harus masukkan juga di kategori teman-teman. Ini di copy aja. Masukkan di sini di kategori. Aduh. Cicilan Shopee, dia akan otomatis kan muncul di sini. Misal hari ini juga saya langsung nyicil nih, transfer ke ini cicilan Shopee ke 1. Saya nyicil ini per 100.000 gitu, itu 200.000 ya. Nah, ini Shopee BNI ya teman-teman. Nilainya itu 200.000. Nah, seperti ini. Kita cek di sini. Dia akan otomatis teman-teman sudah dibayar. Jadi kita hutangnya 1 juta, sudah dibayar 200.000. Jadi sisanya itu 800.000 gitu teman-teman. Nah, untuk keterangannya ini bisa teman-teman tulis, bisa teman-teman nggak tulis juga nggak apa-apa. Bisa teman-teman samakan dengan yang ini, nggak masalah gitu teman-teman. Ini opsional aja sih, hanya ya opsional ya, namanya opsional berarti ya, bisa teman-teman isi, bisa teman-teman enggak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menginput hutang. Jadi yang teman-teman input harus ini cicilan Shopee ini dari keterangan yang ada di sini teman-teman. Cicilan ini. Kemarin ada yang minta di sini kalau ada hutang langsung muncul di sini. Bisa juga sih seperti itu, cuma kemarin kenapa ya, kan hutang kita nggak cuma hutang doang, jadi ada hutang ke Shopee, ada hutang ke BRI gitu, kayak gini macam-macam gitu. Kalau nanti saya hanya akan menuliskan hutang, dia akan bentrok gitu teman-teman. Jadi harus punya unik gitu teman-teman, biar bisa muncul gitu teman-teman. Oke, mungkin nggak ada masalah ya teman-teman. Apalagi database sudah. Oh ya, dashboard. Nah, terakhir untuk dashboard. Ini untuk dashboard. Jadi gini teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan. Nah, kalau teman-teman nanti sudah beli template ini dihapus saja. Jadi ini hanya sebagai pemberitahuan baik buat teman-teman yang baru beli. Jadi kemarin banyak yang nanya, kok ini saya sudah beli tapi aksesnya hanya view gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau aksesnya hanya view, teman-teman klik aja di file kemudian make a copy. Jadi kalau ini kan otomatis ya gitu, kalau kita beli dari link ID itu akan otomatis linknya ini akan dikirimkan ke email dan muncul setelah pembayaran gitu teman-teman. Jadi ini hapus saja karena ini hanya untuk pemberitahuan itu. Kemudian jadi di sini ini filter ya teman-teman. Jadi filter ini untuk misal Januari gitu. Nah, ini untuk perhitungan yang per bulannya teman-teman.
Kemudian yang sebelah sini ini adalah total, jadi keseluruhan dari yang teman-teman sudah input ke dalam template ini gitu teman-teman. Nah, ini adalah tabungan teman-teman. Jadi sisa semua saldo, baik yang ada di cash, baik ada yang di bank gitu. Jadi ini adalah tabungan teman-teman gitu. Kemudian yang di sini kalau teman-teman nggak alokasikan, misal saya repot mengalokasikan tiap bulan uang saya ya, nanti grafik ini nggak akan muncul teman-teman. Jadi makanan berapa alokasinya, belanja berapa gitu. Jadi tabel ini untuk memonitoring alokasi dan pengeluaran gitu teman-teman. Kalau ada yang seperti ini, itu artinya pengeluaran kita lebih besar daripada alokasinya. Nah, itu menjadi alert, jadi perhatian buat kita. Wah, pengeluaran kita sudah melebihi dari alokasi, saya harus mengerem gitu teman-teman, harus ngirit-ngirit, apalagi ini akhir bulan gitu. Nah, kemudian yang di sini ini adalah grafik untuk pengeluaran per bulan gitu teman-teman. Januari pengeluarannya ada 3 juta, Februari baru segini, masih banyak berarti ini harus sering-sering pengeluaran gitu. Nah, ini nanti akan muncul sesuai dengan yang kita input di pengeluaran gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasannya. Semoga ini membantu teman-teman lah ya. Nanti kalau teman-teman masih ada yang kesulitan menggunakan template ini ya chat aja lah melalui Telegram gitu. Tapi harus capture ya teman-teman, yang teman-teman merasa kesulitan itu yang bagian mana. Nanti saya buat per part untuk masing-masing sheetnya sih teman-teman, agar teman-teman mudah nanti. Saya kesulitan di bagian cash, saya kesulitan di bagian alokasi, nanti bisa langsung lompat-lompat aja gitu. Karena video ini lama gitu teman-teman. Oke, mungkin saya cukupkan video penjelasan tentang catatan keuangan pribadi yang versi 3 ini. Versi 3 ini sebenarnya masih ada update, tapi yaitu kalau ada update saya agak gimana ya, karena nanti harganya jadi mahal gitu. Awal-awal yang simple itu kan hanya berapa, 15.000 menjadi 25.000. Nah, nanti kalau yang versi lengkapnya, kalau teman-teman ada yang berminat ya silakan aja, nggak apa-apa gitu teman-teman. Tapi harganya ya agak jauh sih nanti dari yang ini, karena jadi banyak gitu teman-teman. Karena banyak yang minta juga, saya mau di-update yang seperti ini, saya mau update yang seperti ini gitu. Sebenarnya sih saya nggak masalah gitu teman-teman untuk update ini. Oke, saya cukupkan untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komen, atau teman-teman mau japri saya melalui Telegram silahkan saja gitu. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.